Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Selamat sore sahabat Qur'ani semuanya. Bertemu lagi dengan kami di sini dari program podcast Suara Madrasah. Baik, hari ini bertepatan dengan ulang tahun Mindua atau Milad Mindua yang ke-32, bertepatan pula dengan Hari Santri Nasional, dan juga menjadi tonggak sejarah baru perjalanan Mindua Sukoharjo yang pada kesempatan tahun ini berhasil mencetak salah satu hafiz Quran cilik yang telah menyelesaikan hafalannya sebanyak 30 juz dalam waktu 3 tahun 10 bulan. Oke, untuk itu teman-teman semuanya pasti penasaran nih, kira-kira apa sih tipsnya atau kok bisa dalam waktu 3 tahun 10 bulan menyelesaikan hafalan 30 juznya. Dan semuanya, sahabat cilik kita ini usianya baru berapa? 12 tahun. Masya Allah, ini keren banget. Dan pasti teman-teman akan penasaran kok bisa usia 12 tahun sudah menyelesaikan hafalan 30 juz dalam waktu 3 tahun 10 bulan. Itu kira-kira gimana sih cara menghafalnya? Bagaimana orang tuanya? Dan mungkin ada pertanyaan yang menggelitik, kira-kira makannya apa ya? Kok bisa? Nah, oleh karena itu, teman-teman semuanya akan kita simak bersama bagaimana cerita inspiratif dari teman kita yang bernama Alifia Fikri Oktia Zahra dari kelas 6G PKTK Mindua Sukoharjo. Oke, baik sahabat Qur'ani semuanya, kita awali dengan bertanya dulu kepada Ibu Kepala Madrasah kita yang sudah sukses ternyata bisa melahirkan dari madrasah kita ini, Mindua Sukoharjo, melahirkan sesosok Alifia Fikri Oktia Zahra ini. Oke, baik. Ibu, kita mulai pertanyaannya ya. Ini sepertinya tegang sekali. Oke, Ibu, pertanyaan yang pertama. Bisa mungkin Ibu ceritakan bagaimana awal mula berdirinya program khusus Tahfidzul Quran ini, Bu? Bismillah. Tahun 2016, waktu itu saya masih menjadi guru di Mindua Sukoharjo, ngajar di kelas 6. Tahun 2016 itu, kepala madrasah pada saat itu, Bapak Haji Danuri MAG, mencetuskan satu program baru yang merupakan gebrakan gitu ya, yaitu program tahfidz yang ternyata itu merupakan hasil rapat dengan komite. Jadi ketua komite waktu itu Pak Suparno Zaini Dahlan menghendaki Mindua Sukoharjo memiliki sebuah program yang berbeda dari yang lainnya, sehingga pada akhirnya disepakati Mindua Sukoharjo melaksanakan program tahfidz. Dan waktu itu disepakati pula targetnya adalah 5 juz. Adapun gedung yang digunakan, karena memang kita tidak memiliki ruang waktu itu, kita menggunakan gedung perpustakaan. Gedung perpustakaan itu dibagi menjadi 2 ruang untuk kelas 1 ya, karena kita sudah bagi langsung bisa berjalan di tahun ajaran 2016-2017 dengan pengajarnya ada 6. Jadi 4 dari Mindua Sukoharjo dan 2 kita ambil ustadz-ustadzah dari luar yang sudah hafidhah 30 juz. Itu ada udah Ustadz Fakih dan Ustadzah Faridah Salma yang pertama kali mengawali, dan ketuai atau dikoordinatori oleh Ustadz Riza. Kemudian berjalannya waktu 2 tahun kemudian 2018, Pak Danuri, wah ini kok kayaknya perkembangannya luar biasa gitu, karena capaian anak waktu itu cukup cepat, sehingga pada tahun 2018 target dinaikkan menjadi 10 juz. Namun sayang sekali pada tahun 2020 kita diterjang pandemi gitu, sehingga pada akhirnya tersendat lagi gitu, sehingga pada lulusan pertama itu di tahun 2022 kita memang ada beberapa anak yang mencapai target 10 juz. Itu ada 3 anak 11 juz. Dan beberapa lainnya memang tidak bisa mencapai target yang diharapkan. Akhirnya kita evaluasi, dan di tahun 2023 memang kita turunkan menjadi
5 juz dan 10 juz. Ada klasifikasi lah. Jadi berdasarkan kemampuan anak, kita klasifikasi. Akhirnya ada anak yang memang kita arahkan dengan target 5 juz dan ada anak yang kita arahkan 10 juz. Meskipun pada tahun 2023 itu ternyata ada satu anak yang bisa mencapai 23 juz. Dan ini alhamdulillah di tahun 2025 bahkan belum sampai lulus itu sudah bisa mencapai 30 juz. Masya Allah, luar biasa. Gitu. Oke, jadi ini pertama ya Bu ya. Gongnya setelah dari 2016 sampai 2025 ini ternyata akhirnya bisa melahirkan sosok Hafidhah cilik yang Masya Allah Luar biasa. Mbak Rara. Oke, selanjutnya Ibu, kira-kira bagaimana program Tahfidz ini kemudian bisa sejalan dengan visi dan misi dari madrasah? Oke. Jadi program Tahfidzul Quran insya Allah sejalan ya dengan visi dan misi madrasah karena menjadi sarana utama dalam membentuk generasi yang beriman dan bertakwa. Program Tahfidzul Quran insya Allah sejalan dengan visi dan misi madrasah karena menjadi sarana dalam membentuk generasi yang beriman dan bertakwa. Melalui kegiatan menghafal dan memahami Al-Quran, murid dibimbing untuk memiliki karakter religius, disiplin, sabar, dan berakhlak mulia. Selain itu, program Tahfidz juga mendukung peningkatan kualitas keilmuan murid. Karena proses menghafal itu kan menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, tekun, serta memiliki daya ingat yang kuat, ya kan Mbak Rara ya. Dan kemampuan tersebut sangat bermanfaat dalam mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian, program Tahfidz tidak hanya memperkuat dari sisi spiritual, tetapi juga mengasah kecerdasan, kemandirian, dan tanggung jawab. Selaras dengan visi madrasah insya Allah, yaitu mewujudkan generasi berimpak kukuh, unggul dalam iptek, terampil, mandiri, dan berwawasan lingkungan. Gitu. Oke, Masya Allah sekali. Jadi begitu ya teman-teman sahabat Qurani semuanya. Oke, sahabat Quran semuanya, kita akan lanjutkan obrolan kita kepada narasumber utama kita pada kesempatan kali ini, yaitu Alifia Fikri Oktia Zahra, atau biasa dipanggilnya Rara ya. Oke, Kak Rara dari kelas 6D Mingguan Sukoharjo PKTK. Oke, sudah siap? Oke, kita tanya pertanyaan pertama nih. Ini sambil cerita aja nggak apa-apa ya, sambil cerita. Pertanyaan pertama, boleh Kak Rara ceritain gimana awalnya kenapa kamu milih untuk menghafal Al-Quran atau untuk mencari sekolah yang di situ ada hafalan Al-Qurannya? Ceritanya gimana sih dulu? Jadi dulu awalnya ibu ngasih tahu kalau Al-Quran itu isinya dari saya lahir sampai saya meninggal itu tetap sama, tidak akan berubah satu huruf pun. Makanya dari itu kalau bisa saya hafalkan. Mumpung masih kecil dan belum banyak pelajaran, jadi cepat-cepat menghafalinya biar nggak bingung. Dan itu penyemangat saya untuk menghafal. Ada reward juga dari orang tua, jadi tambah semangat gitu. Ada reward dari orang tua. Terus ini, karena kan sudah selesai nih hafalannya. Kira-kira kemarin ada nggak sih momen mengharukan pas tahu, ya Allah hafalanku akhirnya selesai? Itu apa kira-kira momen yang bikin kamu langsung mau nangis gitu? Boleh diceritain, Ra? Waktu ziyadah terakhir pas juz 20 di muka 20. Kayak rasanya kayak akhirnya Masya Allah akhirnya selesai ketemu angka 20. Masya Allah. Oke, kita lanjut pertanyaan kedua ya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih buat Rara. Kira-kira kan menghafal tuh kan capek banget ya.
Nah, pas kamu lagi capek atau bosan, itu kamu kira-kira melakukan apa sih biar capek dan bosannya tuh hilang gitu? Awalnya saya berhenti dulu, terus habis itu melakukan kegiatan lain sambil menunggu mood saya untuk kembali hafalan. Oh, istirahat dulu ya berarti ya, Iya. berhenti dulu. Atau makan apa gitu enggak ada? Enggak. Oh enggak, oke. Oke, selanjutnya. Kan setiap hari itu bisa menyetorkan satu muka, bener? Iya. Nah, kira-kira ada tips atau cara gitu nggak Mbak Rara? Biar ketika kita menghafal itu bisa tetap lancar gitu. Kan sehari banyak nih targetnya. Nah, kira-kira ada cara atau tips gitu nggak? Coba boleh. Jadi itu membagi waktu antara belajar sama hafalan. Dan biasanya saya menghafal dulu baru belajar karena khawatir kalau sudah mengantuk dan tidak bisa konsentrasi. Dan kalau akhir pekan atau libur sekolah, saya biasanya nabung hafalan. Selain rojaah, nabung hafalan juga. Biar pas hari aktif sekolah, biar mengulang hafalan lagi sama bisa fokus ke pelajaran. Oh, oke, jadi menghafal dulu baru belajar. Boleh ceritain nggak selama 24 jam deh kegiatan kamu tuh ngapain aja sih? Dari bangun Urutannya deh dari bangun tidur. Bangun tidur murojaah atau sebelum subuh sudah murojaah atau sudah menghafal gitu. Boleh ceritain singkat nggak? Dari bangun tidur. Sholat, Habis itu boleh habis sholat. murojaah. Oke. Terus habis itu mandi, Mhm. sarapan, Oke. berangkat ke sekolah, terus di sekolah kayak biasanya. Iya. Terus sore pulang sekolah biasanya makan-makan dulu apa gitu. Oke. Oke. Habis itu ya Kak ya. Terus habis itu sholat, mandi, sholat, hafalan, terus sholat lagi, terus belajar. Oh, oke. Jadi belajar terus baru tidur. Ya. Oke, terus muter kayak gitu setiap hari. Jadi hafalannya dimulai pulang sekolah, habis maghrib, ya sampai habis maghrib terus habis isya baru mulai belajar. Oke, keren banget. Udah tepuk tangan dulu, Bunda. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Dari semua hafalan, kan kamu sudah melalui fase menghafal yang dulu ya. Dari mulai kelas 1, 2, 3 sampai hari ini kelas 6 dan alhamdulillah selesai. Kira-kira hal penting apa yang Rara pelajari? Selain kan kalau menghafal itu kan ingatan ya, yang kalau orang tuh dengar menghafal berarti ingatan yang bekerja. Nah, selain itu apa sih hal yang kamu pelajari setelah kamu bisa menghafal? Ya, tentunya saya ingin mendapatkan syafaat dari Al-Quran dan memperoleh syafaat di akhirat kelak. Dan saya juga ingin ilmu yang saya dapat saya tularkan ke orang lain agar bisa bermanfaat. Kedepannya saya juga akan memahami makna tersirat di setiap ayat dari Al-Quran dan juga ingin memperoleh syafaat di akhirat kelak. Saya juga ingin ilmu yang saya dapatkan bisa saya tularkan ke orang lain agar bisa bermanfaat. Kedepannya saya juga ingin memahami makna di setiap ayatnya agar dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan saya. Oke, Masya Allah sekali ya. Ini ada satu pertanyaan yang tadi kelewat. Kira-kira dari tadi cerita 24 jam kamu di rumah, ada TV dan HP nggak di situ? Ada. Oke, boleh cerita dikit gimana sih kamu mengatur waktunya gitu? Kan tetap main HP, boleh main HP, ada TV, tapi gimana cara memanage-nya? Kalau main HP biasanya Sabtu Ahad, Oke. tapi kalau TV Setiap hari Kak. setiap hari. Dan tetap ada panggilan ya Bu ya? Pamit Oke. gitu. Sehari. Cuman pas waktu harus belajar ya harus belajar. Mungkin waktu makan ya, mungkin makan sambil biar Iya. ada hiburan nanti. Oke. Bosen nanti. Iya. Oke, menarik sekali. Kita lanjutkan dulu ya. Kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Setelah menghafal 30 juz, kira-kira kamu merasakan perubahan sesuatu itu nggak dalam diri kamu? Tentunya semangat saya semakin bertambah. Saya plong dan sangat bersyukur sekali. Dan juga saya merasa bahwa saya harus mampu menjaga hafalan ini. Dan seperti ada beban berat yang saya pikul, yaitu menjaga hafalan sampai akhir hayat. Dan ketika saya diberi selipang bertuliskan hafizah, saya bergetar.
saya harus menjaga amanah ini. Menangis, masya Allah, keren banget. Ada ribut nggak nih dari ibu sama ayah? Ada nggak? Belum, aku sedang dirancang. Oh nggak mau, rahasia. Barangkali selesai podcast ini kamu dapat hadiah ya, kita tunggu bareng-bareng. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Kira-kira pesan apa yang mau Rara sampaikan ke teman-teman yang juga sama-sama penghafal Al-Quran biar mereka bisa semangat kayak Rara? Kira-kira ada pesan nggak boleh disampaikan? Pokoknya ada niat, semangat, dan yakin pasti bisa. Dan jauhkan diri dari HP. Kecuali untuk berkomunikasi, misal saat kita sendiri di rumah, ketika orang tua sedang kerja atau mungkin orang tua ada acara, kita bisa menggunakan HP itu dengan baik. Pokoknya ada niat, semangat, dan yakin pasti bisa. Dan jauhkan diri dari HP. Atau mungkin HP itu untuk berkomunikasi dengan orang tua. Ketika kita sedang di rumah sendiri, dan orang tua sedang kerja atau sedang ada acara di luar. Atau mungkin kita juga bisa membatasi penggunaan HP ketika hari Sabtu atau Ahad saja. Itu pun tidak seharian full, karena kita juga harus ingat tugas-tugas kita dan tidak boleh keseringan menggunakan HP. Oke, itu. Masih ada lagi pesannya buat teman-teman? Udah. Oh udah, oke. Ini terakhir nih. Kasih Ustazah satu kata yang menggambarkan perjalanan kamu dalam menghafal Al-Quran. Satu kata aja. Satu kalimat. Yakin. Oke, yakin. Kenapa yakin? Karena dengan yakin kita bisa, insya Allah kita bisa. Dan itu adalah yang selalu orang tua saya ucapkan. Oh, masya Allah, yakin. Yakin ya, oke. Kita tepuk tangan dulu deh buat Rara. Oke, baik, selanjutnya kita akan melanjutkan ngobrol kita dengan sosok yang sudah barang tentu ada di balik kesuksesan Rara, yaitu ayah dan bundanya. Selamat sore ayah dan bunda. Masya Allah. Ini wajahnya sangat bersinar sekali, menghantarkan putrinya hari ini yang sudah berhasil menyelesaikan hafalan 30 juznya. Ini kita sambil ngobrol ya ayah dan bunda, ini jadi penasaran nih, pasti penonton juga penasaran ini. Tadi yang di awal sudah saya spill, makannya apa ya bisa lahir anak yang 12 tahun tapi sudah selesai hafalan Al-Qurannya 30 juz dalam waktu 3 tahun 10 bulan. Oke, kita mulai ya ayah bunda. Pertanyaan yang pertama, apa yang mendorong ayah dan bunda untuk kemudian 6 tahun yang lalu menyekolahkan putri tercintanya ini ke sekolah yang memiliki program unggulan tahfidzul Quran? Ya, dari awal kita sebagai orang tua menginginkan seorang anak itu sebagai sebuah investasi masa depan, tidak hanya di dunia namun juga di akhirat, sehingga kita bersama dengan istri itu menginginkan anaknya untuk dimasukkan ke dalam program yang akan mengutamakan hafalan ataupun tahfiz Quran, sehingga nantinya bisa menjadi seorang hafizoh, sehingga nanti memberikan manfaat tidak hanya di dunia namun juga sampai di akhirat, seperti itu. Harapannya seperti itu. Sehingga kita usahakan untuk menyekolahkan di PKTG Min 2 sekolah. Padahal jauh loh, Us. Iya, ini aslinya dari Waru, sedangkan Mi 2 itu di Sukoharjo Kota. Perjalanan ayah bunda kalau berangkat sekolah ini, berapa lama perjalanannya dari rumah menuju sekolah kira-kira? Sekitar 30 menit 30 sampai jam. menit, Masya Allah. Berangkat pagi, jam berapa keluar dari rumah? Maksimal setengah 7 ya. Maksimal setengah. Lebih dari itu kita di jalan udah ini Macam metro. Terus pulang sampai rumah ini biasanya jam berapa? Ya, pulang sampai rumah itu karena kita kan keluarnya sekolah kan sudah di madrasah sudah jam 4 lebih. Iya. Kemudian kalau kemarin itu di kelas 5, kelas 4 dan kelas 3 itu sudah ikut les ya, sehingga sampai sore saya nungguin nanti
pulang maghrib itu sampai kadang setengah 7 gitu. Dan masih harus menghafal dan Iya. murojaah dan belajar lagi. Oke, tepuk tangan dulu sekali lagi. Keren banget loh. Oke, pertanyaan berikutnya Ayah Bunda. Kira-kira untuk membentuk sosok Mbak Rara ini, kebiasaan hariannya Bunda atau Bunda ya ini biasanya ya. Oke, yang mengatur waktu dari pagi sampai mau pukul lagi itu biasanya Bunda. Ini kira-kira gimana sih Bunda kebiasaan hariannya Mbak Rara ketika menghafal gitu? Boleh diceritakan Bunda? Kalau untuk menghafal, kalau awalnya itu saya dampingi dulu karena dulu kan kelas 1 itu pandemi gitu. Saya dampingi dulu tapi cuma sebentar aja karena lama-kelamaan dia bisa menghafal sendiri. Setelah itu dia menghafal sendiri, sebelum setoran di madrasah itu sebisa mungkin saya simak dulu di rumah. Jadi kalau nggak disimak biasanya nggak lancar. Tapi kalau di rumah udah disimak, kemudian di sekolah disimak lagi, insya Allah tambah bisa. Terus nih kalau Mbak Rara tiba-tiba nggak mood Bunda, ini apa penyemangatnya dari Bunda apa ini? Kalau tiba-tiba ibu nggak mood, gitu. Karena apa Bunda? Biasanya biar memantik semangatnya Mbak Rara lagi. Biasa ini dia diajak keluar makan atau sukanya ke alun-alun itu. Wah, Iya, ke alun-alun atau ke mana beli apa gitu dia udah semangat. Jadi nggak yang harus kita kasih ribet yang wah apa gitu, enggak. Jadi paling main, keluar makan, cuman itu aja sih. simple ya Rara ya. Banyak Wah. makan ini ya. Iya, suka keluar makan, kadang ke alun-alun kan kadang ada mainan apa gitu dia dan nanti ke alun-alun tapi harus hafalan dulu, tugasnya diselesaikan dulu. Dapat biar semangat lagi ya Raya, udah jalan-jalan cari makan. Gila, gampang sekali. Oke, pertanyaan selanjutnya ya Bunda. Setelah Mbak Rara ini menyelesaikan hafalan 30 juznya, kira-kira ada perubahan yang kerasa banget nggak di anak atau di keluarga? Itu ada nggak Bun? Suatu hal yang berubah gitu? Oke. Apa ya? Kalau kemarin akhir-akhir sih dia lebih ini kadang terus minta alarm di HP itu, Bu, HP ya Bu, alarm mau sholat tahajud kayak gitu. Masya Allah. Ya terus habis tahajud dia mau murojaah Untuk menjaga hafalan dia. Jadi semakin punya rasa tanggung jawab. Iya. Ya. Oke, Masya Allah. Kalau dari segi keluarga Bun ada perubahan gitu nggak Bun? Karena ternyata dari satu keluarga kecil ini bisa melahirkan seorang hafidhah, karena sudah ada perubahan yang dirasakan belum Bun? Mungkin ini ya ke adiknya ya Kak ya lebih mungkin belum nemu jawaban. Oke, Bunda. Oke, pertanyaan. Oke, Bunda. Oke. Karena baru ya jadi belum begitu Belum ini terasa kan ya, Iya, Bu. kan untuk Oh iya itu jangka panjangnya belum terasa. Belum baru beberapa hari ya. Iya lagi. Ya pasti baru ada seneng aja gitu. iya. Masya Allah. Ya, ini langsung ke pertanyaan yang terakhir sebelum selesai podcastnya. Kira-kira pesan untuk sesama wali murid agar bisa menumbuhkan kecintaan Al-Quran kepada anak-anaknya. Monggo, boleh Bunda, boleh Ayah. Ya. Iya, tentunya kita semua yang menyekolahkan di PKT Kimin 2 menginginkan atau mengharapkan anaknya bisa menghafal sampai selesai 30 juz. Sehingga bagaimana caranya adalah kita membuat anak kita itu suka atau cinta untuk membaca Al-Quran itu, sehingga sebentar-sebentar kita baca, sebentar-sebentar dibaca, sehingga nanti akan bisa menghafal lebih banyak seperti itu. Ya paling tidak harus
ada komunikasi dengan anak, karena kan anak itu moodnya kadang naik kadang turun seperti itu, sehingga ya harus ada komunikasi. Kemudian kalau anak pas lagi moodnya bagus, malah kita tambah aja dulu, jadi nanti pas moodnya kurang bagus kita sudah punya tabungan hafalan seperti itu. Dari Bunda? Kalau dari saya ini kita dampingi, jadi anak itu kita dampingi dari belajarnya, kemudian ziyadah kan. Kalau sudah kita simak di rumah itu insya Allah di madrasah juga lancar. Oke, didampingi Didampingi dan setiap hari bisa murojaah, bisa menyimak seperti itu, walaupun mungkin kerja pulang sudah sore. Masya Allah. Kuncinya di situ ya, orang tua memang harus di rumah. Jadi nggak lepas gitu. Soalnya kalau dilepas juga loss juga, Betul. dapat berapa Kak? Yang ya 7. Nanti yang untuk mutoba itu kan ada ini ya. Gitu. Kalau disimak dulu biasanya lebih lancar sih. Semangat juga ya Mbak ya. Karena mamanya nyimak. Oke, jadi ternyata memang mendampingi anak dalam proses tumbuh kembang dan belajarnya mereka itu menjadi satu hal yang penting ya Bunda. Ya, jadi tips buat bunda-bunda yang menonton podcast ini, jadi ternyata mendampingi anak dalam tumbuh kembang dan belajarnya itu menjadi satu hal yang krusial. Dan terbukti ketika kita bisa mendampingi anak secara maksimal, untuk kita dapat mencetak atau membentuk karakter. Dan ini Bunda, kita jadi penasaran nih, kira-kira kan Mbak Rara ini kan bisa menghafal 30 juz. Tentu ini ingatannya Masya Allah sekali ya, bukan ingatan sembarang ingatan ini. Nah kira-kira untuk makannya Mbak Rara Bun, ini ada yang perlu diperhatikan atau ada makanan khusus yang hanya boleh dimakan sama Mbak Rara? Nah, kira-kira ada nggak Bun ini? Ya, untuk makanan memang dari kecil, dari dia lahir itu memang kami jaga betul untuk makanannya. Jadi mbahnya dulu itu, Mbah jangan gini ya Mbah ya, soalnya ini nggak bagus Mbah, kayak gitu. Ya udah mulai TK, udah mulai 2 tahun dan gitu. Pokoknya yang kayak makanannya pemanis, banyak pemanis, terus itu enggak ini sih. Penyedap kayak gitu, memang sama sekali nggak saya kasih kayak. Dan kan udah dari di puskesmas berarti di kesehatan gitu ya, jadi paham gitu. Jadi apa saya buatkan sendiri. Kan banyak yang instan gitu, nggak pernah saya pakai. Pokoknya saya fresh, selalu fresh. Jadi pagi dia mau makan saya bikin, siang mau makan saya bikin, sore jadi tidak tercemar micin. Sangat Bunda produktif sekali ini, berarti bisa masak tapi juga tetap bekerja ya Bunda ya, Masya Allah. Kalau rewel Bunda tiba-tiba pengen makan yang kayak gitu lah, dicoba dijaga sama Bunda gitu? Enggak ada. Sama sekali ya. Rewel Mbak. Siapa yang sama temannya? Enggak. Kayak gitu. Kak ini dia selalu saya kasih pengertian. Jadi Kak makanan ini nggak bagus Kak. Ini kayak gini. Ya nurut, alhamdulillah dia paham. Jadi kadang kita ajak ngobrol dulu. Nah, kita ngobrol, kita kasih pengertian. Ini gini Kak, kayak gitu. Dia mengerti. Terus selalu ingat juga. Masya Allah. Gak pernah gitu lah tiba-tiba pengen apa gitu? Pernah. Tapi Gak boleh. Apa itu? Tapi gak apa kan, ternyata kan dari gak bolehnya ibu ke kamu, udah ke kamu kan ternyata ada di kemudian hari ternyata ada hal yang bisa kamu petik, ternyata berpengaruh sama ingatan kamu yang Masya Allah ternyata kuat. Terus gak cuma itu, akademis juga alhamdulillah bisa belajar dengan baik, kesehatannya jarang sakit kan mesti? Alhamdulillah, terbukti ya dari makanan yang terjaga itu teman-teman semuanya ternyata juga harus diperhatikan untuk kembali lagi tumbuh dan kembang anak. Oke, kalau satu merek minuman, maksudnya untuk masnya gini, minuman kemasan lah, minuman kemasan. Pertama kali dia minum itu
begitu dia diterima di Min 2 ini. Jadi dan saya kasih hadiah nih karena kamu udah keterima di Min 2. Masya Allah. Jadi senang banget ya. Apa kamu ingat nggak minuman apa yang kamu minum waktu itu? botol. Jadi dari lahir itu kan minuman teh gitu kan, untuk teh memang nggak saya kasih. Jadi mendingan saya kasih madu, tiap hari itu madu dia, madu sama susu. Botol ya. Teh botol. Fotonya Jadi juga teh dan es teh itu sesuatu yang istimewa. Istimewa. ST istimewa. Padahal ST 3.000 sekarang banyak di jalan. Oke. Kalau makanan kesukaan kamu lah, ada nggak kira-kira? Apa? Kangkung. Masya Allah, Kangkung. Suka kangkung. Saya tidak. Saya katanya juga suka. Iya. Iya lagi. Oke, suka kangkung. Minuman deh, boleh. Dikit lagi minuman yang kamu suka. Es teh. Es teh karena first time kamu es teh waktu itu ya. Ternyata es teh ini ya Allah. Oke, baik, kesimpulannya kelihatan ya pemirsa semuanya bahwasannya ternyata pola makan itu juga harus dijaga untuk tadi tumbuh kembang anak. Jadi untuk melahirkan anak yang bisa hafal 30 juz itu minum es tehnya sekali aja. Kesukaannya kangkung dan apalagi tadi. Gitu ya? nggak sop Kak. Oke, Juga suka. suka sop. Jadi ternyata memang pola makannya sangat dijaga sekali oleh kedua orang tuanya. Bu, saya ini bacanya surat Al-Fatihah sama tiga surat Qul huwallahu, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas itu kan ini ya. Selalu gitu. Jadi itu sambil ini. Memang telinganya sudah terbiasa ya Bun sejak Iya, kecil. mungkin apa itu pengaruh juga nggak tahu juga sih ya. Sepertinya berpengaruh Iya. tetap sih Bun. Jadi kalau orang tua mau tidur itu kan Nina bubuk Iya. enggak, jadi dia tak gendong sakit gitu juga Al-Fatihah, surat-surat pendek. Podcast emang apa sih gini? Oh iya. Ada asli. Masya Allah. Iya. Tapi untuk mendengarkan musik-musik itu Bun dibatasi nggak sama Bunda? Kan hari ini banyak banget ya Bun seliweran gitu musik-musik. Kalau musik enggak maksudnya enggak suka gitu yang Oh, gitu. juga nggak suka ya. Soalnya sekarang kayaknya anak suka banget tuh viral dikit, ikut. Enggak paling cuma ngingetin Kak. Itu Oh, udah tetap diingetin, tetap dirimain sama Bunda. Kak, iya. Masya Allah keren banget. Iya. Cuman kalau pas bayi itu saya ingat betul, begitu dia sakit, mungkin mau tidur gitu, enggak yang nyanyi Nina Bobo atau apa, surat Al-Fatihah sama surat pendek itu aja. Masya Allah. Nggak tahu apa juga pengaruh. Sebenarnya berpengaruh. Soalnya kan kalau di teori barat ya, Bu, maaf kalau saya salah ya. Kalau berarti kan anak bayi di kandungan tuh dengerin musik-musik yang Iya. apa sih kayak iya gitu yang musik-musik instrumen yang menenangkan gitu. Nah mungkin ini berarti Kita Al-Qur'an dan kita punya Al-Qur'an. Masya Allah ini bisa diganti ya ternyata teorinya. Surat-surat pendek, terutama ya 3 surat itu, Al-Falaq, Al-Ikhlas, An-Nas itu sama ayat kursi sih, Masya Allah. kayak gitu. Itu Bisa tidur. Masya Allah. Oke, nah jadi tips amalan-amalan untuk melahirkan anak yang hafal 30 juz. Wah, Masya Allah. Ini keren lagi. Sayangnya anakku udah gede. Jadi gimana Bu ini? Untuk cucunya nanti kan. Iya, nanti jadi putihnya omanya bisa ngasih saran untuk menantunya nanti. Program lah. Kamu lagi. Sesuai dan sudah barang tentu anak yang baik ya Bun ya. Dengan prestasi yang Masya Allah sekali. Jadi ternyata nggak ada di Bun instan tuh nggak ada ya Bun ya. Nggak ada. Mie aja dimasak gitu, walaupun instan. Kadang pernah dampingi, saya lupa ya, mungkin di juz 22 atau 23 itu kayaknya Iya. paling sulit. Dia juga ulang-ulang terus sampai belum bisa, sampai jam 11 malam itu didampingi dari pada maghrib sampai jam 11 malam. Masya Allah. Ulang-ulang, Bu, susah Bu, nggak ada yang susah Dok. Ada kalau dia, Bu kok panjang banget, susah loh Bu, nggak ada yang susah Dok. Jadi kalau panjang ya kita pedot-pedot itu. Jadi kadang sebelum dia lanjut ke juz berikutnya, biasa saya sudah pedot-pedot, potong-potong itulah gitu.
Oke, keren banget Mbak Rara, boleh cium tangan ibu dulu ya Allah. Ini mama kamu ini, bunda yang 1 kali 24 jam ada buat kamu. Boleh dicium dulu tangannya, Masya Allah. Bilang apa sama ibu? Kasih, Bu. Masya Allah, kasih ibu. Masya Allah. Oke, baik. Itu tadi sahabat Qur'ani semuanya, Masya Allah, kisah yang sangat menginspirasi sekali. Dan dari obrolan kita ini tadi, kita bisa belajar bahwasannya menghafal Al-Quran itu tidak sekedar mengingat ayat saja. Benar Mbak Rara? Tidak hanya mengingat ayat saja, tetapi juga tentang menanamkan kesabaran, kedisiplinan, dan juga cinta kepada Allah sejak dini. Oke, baik. Dan satu pesan lagi, perjuangan anak, dukungan orang tua, dan juga bimbingan dari madrasah itu akan menjadi bukti bahwa ketika niat kita itu lillah, maka Allah akan memudahkan setiap langkah. Baik, semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Terima kasih kepada Ayah dan Bunda dan juga Mbak Rara. Selamat kepada Mbak Rara, semoga bisa selalu istiqomah dan dapat menjaga akhlaknya. Dan semoga apapun yang Mbak Rara cita-citakan di masa depan nanti tercapai. Dan jangan lupa tetap selalu mengingat Allah. Oke, baik, terima kasih juga kepada Ibu Kepala Madrasah yang sudah meluangkan waktunya, dan ini menjadi momen yang sangat spesial sekali Ibu. Masya Allah, sejarah baru bagi Mindua Sukoharjo yang sudah tahun ini 32 ya Bu ya. Sudah tua ternyata, 32 tahun. Masa produktif. Ya, Masya Allah. Oke, dan semoga Mindua Sukoharjo dapat melahirkan anak-anak yang berprestasi, baik dalam bidang tahfidz maupun yang lainnya. Oke, sahabat Qur'ani semuanya, terima kasih telah mendengarkan podcast Suara Madrasah. Sampai jumpa di podcast-podcast yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.